Kembali di Petani Milenium. Seperti biasa kawan-kawan, kali ini kita akan membahas sedikit tentang bunga. Kemarin sempat main ke lapangan, saya melihat ada tanaman lengkeng yang tidak sama sekali tumbuh pentil bunga. Kenapa? Dan itu menjadi sebuah pemikiran saya, kenapa dalam satu tanaman ini tidak ada bunga betina, yang ada semuanya bunga jantan. Alhasil semuanya rontok. Sebelum kita membahas pada tanaman lengkeng tadi, kita akan kenalan dulu beberapa hormon yang menyebabkan pembungaan itu serempak, bahkan pembungaan yang menyebabkan jenis kelamin pada tanaman itu. Yang pertama ada hormon etilen. Kedua nanti ada hormon giberelin. Salah satu fungsi dari hormon etilen ini ialah untuk menentukan jenis kelamin, bahkan untuk keserempakan daripada bunga suatu tanaman. Makanya hormon etilen ini sangat dibutuhkan oleh tanaman. Sebetulnya ada hormon etilen ini pada tanaman, namun kita juga bisa memberikan secara eksternal dengan cara memberikan si hormon ini disemprot ataupun dengan teknik lain sebagainya. Biasanya si hormon ini juga diberikan pada buah yang dalam tingkat kematangan yang lambat, artinya bisa lebih cepat dalam kematangan. Tapi dari fungsi lain, si etilen ini juga bisa memberikan efek pada pembungaan. Yang kedua, kawan-kawan, itu adalah hormon giberelin. Seperti halayaknya umum, ini juga mempunyai penunjang dalam pembungaan. Jangan sampai tanaman kita kekurangan pada hormon ini, karena ketika kekurangan hormon ini kematangan terus percepatan buah pun akan berbeda dengan tanaman yang diberikan giberelin. Makanya si giberelin ini punya peran juga dalam keserempakan bunga dan penentuan jenis kelamin pada bunga ya, antara jantan dan betina. Kalau kawan-kawan cek di video sebelumnya, saya juga pernah mengaplikasikan si giberelin ini pada lengkeng yang sudah berbuah, sekira-kira ukuran sebesar kuku. Saya sudah terapkan dalam proses pembesaran buah. Kalau cek di online sebetulnya banyak jenisnya, dari mulai yang cair, tablet, itu bisa kita sesuaikan. Oke, dua hormon itu antara giberelin dan etilen itu punya fungsi dan peran masing-masing. Tapi ketika dua-duanya ini berkombinasi, itu akan menyebabkan dampak bagus pada tanaman. Artinya ada keserempakan dan populasi bunga betina itu lebih banyak. Begitu. Kalau kawan-kawan lihat di video seperti ini, kemarin satu tanaman ini bunga betinanya tidak ada, bahkan tidak ada sama sekali terlihat bunga betina, dan hasil semuanya rontok. Ini disebabkan karena semua populasi pada tanaman ini bunga jantan, yang ada hanya penyerbukan semuanya. Kalau kawan-kawan lihat di sini juga ada serangga, dan terlihat bunganya pun termasuk bunga jantan, bukan betina. Alhasil si tanaman ini hanya menjadi induk bapak lah untuk tanaman lain. Cuma sayangkan, biasanya kalau kawan-kawan lihat dalam satu tanaman lengkeng ini kan dari kemarin juga termasuk tanaman yang majemuk, mempunyai bunga jantan dan bunga betina dalam satu tanaman. Tapi ada beberapa kasus yang menyebabkan satu tanaman itu hanya dominan beberapa bunga saja, entah itu dominan bunga jantan atau betina. Kalau di sini kasusnya itu lebih dominan bunga jantan ketimbang bunga betina, dan hasil semuanya rontok, tidak ada yang jadi buah. Itu yang dari segi bawahi, artinya si hormon giberelin dan etilen ini sangat perlu untuk tanaman, entah dalam konsentrasi tinggi atau lambat. Yang jelas si hormon ini harus tetap dibutuhkan untuk tanaman supaya keserempakan dan ke populasi jenis bunga ini adanya banyak, entah itu bunga jantan atau betina. Khususnya bunga betina ya, karena kan yang kita butuhkan itu bunga betinanya. Karena secara literatur dikatakan kalau satu bunga jantan itu si serbuk sarinya bahkan bisa membuahi 4-5 bunga betina. Artinya
tingkat perbandingannya itu sangat sedikit untuk bunga jantan. Jadi kalau dalam satu tanaman lebih banyak bunga jantan, ya sangat dirugikan juga. Artinya bisa jadi tanaman itu kekurangan gas etilen dan gibberellin. Selanjutnya, kalau kita lihat dalam referensi, sebuah jurnal juga mengatakan bahwa si hormon etilen dan gibberellin ini benar-benar dibutuhkan, dan salah satunya yaitu dalam proses pembungaan. Jadi benar-benar dibutuhkan walaupun dalam konsentrasi yang sedikit. Kawan-kawan bisa mengaplikasikan si bunga ini dalam hormon yang eksternal. Artinya kita bisa berikan penyemprotan dan lain sebagainya. Jadinya si dua hormon ini sebetulnya bisa berkolaborasi dalam proses pembungaan. Kita lihat referensi lain yang dikatakan dalam hal penelitian ini pada pembungaan bunga nanas. Dan kesimpulan yang bisa ditarik dari referensi yang saya baca ini, bahwasanya pemberian hormon etilen pada tanaman itu bisa meningkatkan diameter bunga dan keseragaman bunga. Artinya tanaman bisa serempak dalam satu waktu pembungaannya, dan juga jenis kelaminnya pun lebih banyak bunga betina ketimbang jantan. Oke, itu saja kawan-kawan yang bisa saya diskusikan. Barangkali ada saran ataupun ada pemikiran lain mengenai proses pembungaan ini, silakan ketik saja di kolom komentar untuk saling sharing dan hal lain sebagainya. Jadi kesimpulannya bahwa hormon etilen dan gibberellin ini bisa berpengaruh dalam proses keserampakan bunga dan juga penentuan jenis kelamin pada bunga itu sendiri. Oke kawan-kawan, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan komen. See you.